Diduga akibat arus pendek listrik, sejumlah ruang sekolah ludes terbakar. Beruntung dalam insiden kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Peristiwa terjadi saat para siswa pulang sekolah. 3 ruang milik Sekolah Dasar Negeri 1 Batanghari, Kecamatan Rawapitu, Senin sore ludes terbakar. Kebakaran menghabiskan seluruh isi ruang. Ruang yang terbakar diantaranya ruang guru, ruang perpustakaan, dan ruang seni. Api diketahui saat para guru baru saja pulang. Api berkobar dan membumbung tinggi. Warga sekitar langsung berjibaku, berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Namun angin membuat api terus merambat. Beruntung dalam insiden ini tidak ada kegiatan belajar mengajar. Dek, tadi waktu kejadian kebakaran adik pas lagi ngapain? Gimana? Pas di rumah. Di rumah. Terus tahu kebakaran langsung ke sekolah? Iya, dari teman. Dari teman. Terus gimana dek perasaannya dek? Sedih. Sedih ya? Kejadiannya setelah kami pulang itu sekitar jam 2:30, padahal mas 2:30 anak-anak habis latihan persiapan perkemahan. Ini kejadiannya kayak cepet banget, kami pulang baru nyampe rumah udah dikabarin kalau sekolahnya habis. Ini berapa ruangan kepala sekolah, guru, ruang perpustakaan sama ruangan tari, semuanya habis. Ya. Kejadian masih ada proses belajar mengajar nggak Bu? Tidak, kami baru aja pulang Pak. Ya. Baru aja pulang di rumah, paling ada beberapa menit, setengah jam nggak nyampe Pak. Ya. Dikabarin kalau sekolahannya yang kantor ini kebakaran. Kerugian akibat kebakaran 3 ruang sekolah, 15 unit Chromebook, 3 laptop, 1 set CCTV, TV smart merah putih, dan buku arsip dan pelajaran ludes. Beruntung dalam insiden kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Pawang. Iya tahu, tapi kebau dulu kemana-mana. Inilah rekaman video amatir saat warga menghentikan truk tangki bernomor polisi BE9342YB yang diduga tengah membuang limbah cair di Desa Talangbaru, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Truk tersebut juga terlihat dikawal sebuah Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi BE1422AAY. Menurut warga, sebelum aksi itu direkam, pihak yang diduga sebagai vendor PT Ciomas Adi Satwa sempat melakukan perlawanan saat ditegur. Situasi pun memanas hingga memicu kemarahan warga yang menolak pembuangan limbah di lingkungan mereka. Warga menyebut aksi pembuangan limbah ini bukan yang pertama. Mereka mengaku sudah 3 kali menemukan truk yang diduga membuang limbah di kawasan pemukiman. Bau menyengat yang ditimbulkan membuat warga resah dan khawatir limbah tersebut memicu gangguan kesehatan serta mencemari lingkungan. Kan ada mobil tangki nih, udah berulang-ulang dia masuk ke sini nih. Jadi pas saya tanya itu mobil ketiga kata saya, kamu ini buang apa? Kata saya kan, limbah apa? Ya limbah dari mana? Dari PT Ayam kata dia kan. PT Ayam nggak ada selain dari sini kalau nggak Ciomas kan. Nah, pas keempat kalinya tak kejar lah mobil itu, ternyata buang di daerah ini di belakang rumah warga ini. Warna airnya hitam itu berbau pula airnya. Ya baunya bau kayak limbah kayak itu. Busuk. Yang pastinya busuk yang pasti. Pasca insiden tersebut, pihak PT Ciomas Adi Satwa datang menemui tokoh masyarakat untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun warga menegaskan permintaan maaf saja tidak cukup. Mereka meminta pihak berwenang menyelidiki dugaan pembuangan limbah agar tidak terulang kembali. Ya, saya sampaikan sekarang gini, kami dari masyarakat tidak mau tahu itu dari vendor manapun. Kami tahunya karena limbah itu berasal dari perusahaan Ciomas, kan gitu kan? Itu RPA pemotongan. Nah, jadi apapun bentuknya pertanggungjawabannya saya mohon dari perusahaan. Kami tidak perlu dari vendornya, kan gitu kan? Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai jenis limbah yang diduga dibuang maupun hasil pemeriksaan dari instansi berwenang. Melalui pesan WhatsApp, manajemen PT Ciomas Adi Satwa menyatakan permasalahan telah diselesaikan secara damai dengan warga. Namun pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pembuangan limbah tersebut. Warga mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan pembuangan limbah ini, termasuk menguji sampel limbah untuk memastikan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.
Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan. Pasca musibah kebakaran yang menyebabkan 3 ruang ludes, Dewan Guru dan warga bergotong royong membersihkan lokasi kebakaran. Warga pun membuat kursi darurat. 3 ruang milik Sekolah Dasar Negeri 1 Batanghari, Kecamatan Rawapitu, ludes terbakar pada Senin sore. Selasa pagi, nampak guru dan warga bergotong royong membersihkan bekas kebakaran. Mereka mengumpulkan sisa kebakaran dalam ruangan serta membuat kursi darurat untuk sementara sebelum ada bantuan dari dinas terkait. Selain itu, siswa juga berharap agar gedung segera dibangun dan kembali mendapat kelengkapan sekolah yang habis terbakar. Sedih merasa kehilangan karena tidak bisa membaca buku di perpustakaan, menari, dan melakukan kegiatan lainnya. Ini kondisi buku-buku yang biasanya saya baca di perpustakaan. Ya. Terus harapannya apa, Dek? Semoga sekolah ini segera diperbaiki dan mendapat fasilitas yang mendukung. Kan saya kelas 6. Sebentar lagi ujian TKA, sementara perunggu dan alat peraga lainnya hangus terbakar. Tentunya guru-guru tetap dikondisikan untuk mengajar. Alhamdulillah untuk kelas aman. Perangkat pembelajaran yang seadanya karena kemarin terbakar di ruangan guru. Terus untuk pihak dinas, alhamdulillah kemarin langsung turun Pak Kepala Dinasnya, Pak Kabisnya. Dan untuk hari ini kami masuk ke ruangan baru yang tadinya UKS, sementara ini kita gunakan menjadi ruangan guru. Dalam insiden kebakaran tersebut, pihak sekolah ditaksir mengalami kerugian sebesar 500 juta rupiah. Kerugian dari 15 unit Chromebook, 1 set perangkat CCTV, 1 unit televisi, serta 5 unit laptop juga buku pelajaran. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kebakaran hebat melanda bengkel tambal ban dan toko elektronik di Jalan Kimaja, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Peristiwa yang terjadi Selasa pagi 28 Juli 2026 ini mengakibatkan 2 bangunan ludes terbakar dengan total kerugian diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menerima laporan pada pukul 6.17 waktu Indonesia Barat. Petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu 2 menit dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam, 1 unit rescue, serta 35 personil. Ketua RT setempat Selamat mengatakan, api pertama kali diketahui sekitar pukul 6 pagi. Menurutnya, kobaran api berasal dari lantai 2 bangunan sebelum cepat membesar dan merambat ke toko elektronik di sebelahnya. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Bisa jelaskan Pak RT, ini tadi kejadian jam berapa dan ini yang kena berapa bangunan sementara Pak RT? Kurang lebih jam 6 pagi terkena kebakaran akibat korsleting listrik. Yang terkena kebakar 2 buku tembel ban dan buku elektronik. Tadi api jam berapa? Api tahu jam berapa? Api kurang lebih jam 6 karena yang punya rumah itu tidak tahu menau, tahu-tahu di api membesar. Berarti yang berapa orang di dalam 4 orang. Ibu, bapak sama balita 2. Alhamdulillah selamat semua. Berdasarkan keterangan sementara dari warga dan karyawan toko, api diduga berawal dari korsleting listrik pada instalasi di bagian atas bengkel. Percikan api kemudian menyambar benda mudah terbakar dan membesar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran menghanguskan 1 unit motor Honda Beat, 1 unit Yamaha Vision, 1 unit Honda Vario, peralatan bengkel, perabotan rumah tangga, serta berbagai barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, kompor, magicom, dan kipas angin. Proses pemadaman selesai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan menghabiskan 16 tangki air. Hari ini kita terima laporan terjadi kebakaran di Jalan Kimaja, Kecamatan Kedaton yang terbakar, yaitu 2 bangunan ruko yang digunakan
akibat peristiwa ini atau ada nggak Bang Adi? Pada saat ya memang pada saat terjadi kebakaran ada 4 orang penghuni yang alhamdulillah bisa menyelamatkan diri. Ya, alhamdulillah tidak ada korban. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di Jalan Kimaja sempat mengalami perlambatan karena lokasi kebakaran berada di tepi jalan. Petugas juga telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk penanganan jaringan listrik, sementara polisi masih melakukan penyelidikan. Nopriansyah melaporkan dari Bandar Lampung. Aktivitas perdagangan di Pasar Inpres Kalianda Lampung Selatan masih berjalan normal. Memasuki pekan terakhir Juli, harga sejumlah komoditas pangan terpantau mulai turun antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Penurunan terjadi pada berbagai jenis sayuran dan bumbu dapur. Harga tomat turun dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Wortel dari Rp15.000 menjadi Rp12.000. Sedangkan buncis turun dari Rp18.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga cabai merah juga mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Demikian pula bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay yang kini sama-sama dijual Rp35.000 per kilogram, setelah sebelumnya menyentuh Rp40.000. Namun tren positif itu tidak terjadi pada seluruh komoditas. Harga beras premium justru naik dari Rp125 menjadi Rp135.000 per kemasan 5 kg. Kenaikan ini menjadi keluhan pedagang maupun konsumen. Yang naik cuma beras, yang lainnya turun semua. Kayak telur, terus kayak bawang merah, bawang putih. Cuma satu, kacang hijau sama kacang tanah yang naiknya tinggi. Harga sekarang untuk beras sendiri berapa? Beras biasa itu 125, SW sekarang udah 135. Ya paling belinya sekilo, 5 kilo, biasanya beli sekarung. Karena harganya tinggi itu mungkin ya uangnya nggak cukup. Harapan saya sih kalau bisa harganya itu jangan dinaikin lah untuk beras. Karena kan pokok utama kita untuk makan. Kenaikan harga beras premium disebut mulai mempengaruhi pola belanja masyarakat. Banyak pembeli memilih beras eceran agar pengeluaran lebih ringan. Akibatnya penjualan beras kemasan mengalami penurunan. Sementara itu, UPT Pasar Inpres Kalianda menyebut turunnya harga sayuran dan bumbu dipengaruhi pasokan dari daerah penghasil yang masih melimpah. Meski demikian, pihaknya mewaspadai potensi kenaikan harga dalam beberapa pekan mendatang, seiring memasuki musim kemarau yang dapat mempengaruhi hasil panen dan kelancaran distribusi pangan. Kalau untuk per hari ini harga memang sudah turun dari hari Sabtu. Kebetulan harga yang turun per hari Sabtu ini kayak seperti tomat tadinya 12.000 sekarang menjadi 8.000. Wortel yang tadinya 15.000 menjadi 12.000 dan buncis yang tadinya 18.000 bisa menjadi 15.000. Cabai merah itu tadinya 40.000 sekarang 35.000. Terus bawang merah tadinya 40.000 sekarang menjadi 35.000. Bawang putih juga tadinya 40.000 sekarang menjadi 35.000. Untuk harga sendiri bahan pangan ataupun bahan pokok yang lain itu masih harganya masih stabil. Dari 1 bulan kemarin harga masih stabil. Kalau yang lain yang tadi saya sebutkan itu memang ada penurunan harga-harga. Masyarakat diimbau agar berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan aksi menimbun sembako. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok sekaligus membantu menekan gejolak harga kebutuhan pokok di pasar. Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan. Musim kemarau yang mulai melanda Lampung Selatan memicu peningkatan risiko kebakaran, terutama di kawasan lahan kosong, perkebunan, dan semak belukar. Vegetasi yang mengering membuat api mudah menyebar dan sulit dikendalikan apabila terlambat ditangani. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan, selama Januari hingga Juli 2026 tercatat 59 peristiwa kebakaran. Kejadian tersebut meliputi kebakaran rumah, bangunan usaha, hingga lahan dan kebun. Memasuki bulan Juli, kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak ditangani petugas.
Menyikapi kondisi tersebut, Damkar Lampung Selatan meningkatkan kesiapsiagaan personil serta memastikan seluruh peralatan pemadaman siap digunakan. Langkah ini dilakukan mengingat potensi kebakaran diperkirakan masih tinggi selama musim kemarau berlangsung. Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar. Kelalaian kecil dapat memicu kebakaran besar yang merusak lingkungan, menimbulkan kerugian materi, dan mengancam keselamatan warga. Sampai dengan Juli ini, tahun 2026 itu tercatat 59 kasus kebakaran. Ya. Dalam hal ini yang mendominasi kebakaran ini kebakaran rumah yang terbanyak di 2 kecamatan, Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Nakar. Ya. Yang lain-lainnya itu seperti kebakaran tempat sampah, ya, atau lahan dan lain-lain, ya. Itu untuk kebakaran lahan sendiri ini baru beberapa bulan ini ya setelah terjadi itu kurang lebih 8 kali, ya, yang mendominasi itu kebakaran lahan di jalan tol. Masyarakat diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang Rabu siang mendatangi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Dente Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung. Kedatangan tim mencari fakta penyebab peristiwa patahnya tangan seorang murid. Kedatangan tim Komisi 4 disambut oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru di ruang Kepala Sekolah. Kemudian menanyakan peristiwa yang terjadi. Kepala Sekolah menjelaskan bahwa kejadian di sekolah tersebut ada 2 perkara, namun perkara satunya terjadi di luar area sekolah. Video yang beredar merupakan kejadian di dalam kelas pada tanggal 18 Juli, namun berhasil diselesaikan secara kekeluargaan. Tanpa disadari, ternyata seorang murid dengan sengaja merekam kejadian tersebut, lalu diunggah ke media sosial. Selain itu, di sisi lain ada siswa dibully oleh rekannya. Lantaran kesal, akhirnya keduanya janji bertemu di perkebunan karet. Kemudian keduanya berkelahi dan pelaku membuli berhasil dibanting oleh korban bully yang akhirnya pelaku bully mengalami patah tangan kanannya bagian lengan. Kedatangan beliau klarifikasi tentang kejadian yang sudah beredar di medsos atas kejadian 2 kasus yang dijadikan oleh sumber suara yang belum pas, maka mereka kesini untuk mencari kebenarannya. Sejauh mana perkara ini, artinya damai atau seperti apa? Sudah damai, alhamdulillah sudah selesai dari pihak kepolisian, dari Babinsa segala macam dan dinas pendidikan serta aparat dinas terkait ya Pak ya sudah membantu untuk kelancaran perdamaian secara tertulis. Yang mana di pemberitaan itu adalah satu rangkaian cerita dari sekolah sampai ke kejadian yang ada insiden patah tangan, tapi nyatanya baik tempat, waktu itu berbeda dan anak yang berbeda, dan ini menjadi atensi kami. Hendaknya pihak sekolah dan khususnya dinas pendidikan lebih memantau, lebih mengawasi kegiatan belajar sekolah khususnya di SMP Negeri 5 Dente ini. Sementara saat ini kami apresiasi dari semua pihak yang nyatanya memang sudah melakukan klarifikasi dan pembinaan. Hanya catatan hitam bagi kami dari PPA, seharusnya PPA segera mungkin, dan kami akan memanggil PPA untuk segera melakukan pembinaan terhadap siswa-siswa tersebut. Dalam peristiwa tersebut ada 2 perkara yang berbeda dan siswa yang berbeda juga. Perkelahian di dalam kelas sudah selesai dan damai, sementara siswa lain berkelahi di luar sekolah yang menyebabkan seorang siswa mengalami patah lengan kanan. Anggota DPRD memberikan pengarahan dan himbauan terhadap murid tentang bahaya perkara pembulian atau bullying. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Video viral di media sosial memperlihatkan 2 peristiwa bullying dan perkelahian siswa di ruang belajar dan perkebunan karet di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kampung Dente Makmur, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.
Peristiwa tersebut menyebabkan salah satu siswa mengalami luka berat hingga patah tangan. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Tulang Bawang, Lampung melakukan penyelidikan peristiwa tersebut. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kebudayaan Tulang Bawang, Lampung membenarkan peristiwa tersebut terjadi di salah satu wilayahnya. Beginilah video amatir yang sempat viral di media sosial memperlihatkan dugaan bullying atau perkelahian antar siswa. Terjadi 2 peristiwa dalam sepekan menyebabkan satu siswa mengalami luka berat hingga patah tangan. Terkait 2 peristiwa perkelahian siswa yang terjadi tanggal 18 Juli 2026 dan tanggal 24 Juli 2026. Jadi dari 2 peristiwa ini ada satu kejadian yang tanggal 24 Juli itu sampai membuat salah satu siswa lengannya patah. Nah, ini tentunya menjadi atensi kami selaku aparat penegak hukum. Kami ingin menggali seperti apa peristiwa sebelumnya, saat kejadian dan sesudah kejadian. Intinya nanti apabila ada dugaan tindak pidana, itu kami akan melakukan sesuai prosedur. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang, Lampung, saat ini melakukan penyelidikan dan klarifikasi terhadap Dewan Guru dan sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut. Penyelesaian masalah secara clear and clean dan telah terjadi kesepakatan damai. Orang tua murid yang bersangkutan yang melakukan bullying, yang mematahkan tangan telah bertanggung jawab kepada korban. 2 peristiwa. Peristiwa pertama yaitu antara Arya dan Noval. Arya dan Noval itu yang terjadi di dalam kelas. Itu. Iya, yang viral itu Arya dan Noval. Tidak ada terjadi patah tangan. Ini perlu kami luruskan. Tidak ada terjadi patah tangan. Peristiwa kedua antara Dika dan Diki tanggal 24 Juli. Jadi peristiwa pertama tanggal 18 Juli hari Sabtu, peristiwa kedua hari Jumat tanggal 24 Juli. Nah, ini Diki dan Diki dan Dika ini saling ejek orang tua, lalu mereka sepakat berkelahi di kebun karet. Akhirnya akhirnya Diki patah tangan akibat terbanting oleh Dika. Itu yang kita luruskan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang, Lampung membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Dente Teladas Tulang Bawang. Adanya 2 peristiwa perkelahian di ruang belajar dan di luar ruang belajar di perkebunan karet. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.